Oke, sekarang kita lanjut membahas soal SPMPD USU ya. Kita lanjut di soal nomor 59. Nah, di sini jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 per 2 tambah X2 dan X2 per X2 tambah X1 adalah. Nah, jadi kita akan coba jawab. Nah, lihat di sini untuk soalnya. Nah, untuk persamaan kuadrat baru, ingat konsepnya adalah X kuadrat dikurang alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, jadi di sini alfanya adalah X1 per 2 tambah X2. Kemudian beta adalah X2 per 2 tambah X1. Nah, jadi kita akan cari dulu yang namanya alfa tambah beta. Nah, ini menjadi X1 per 2 tambah X2 ditambah X2 per 2 tambah X1. Maka ini menjadi, kalau kita kali silang, 2X1 tambah X1 kuadrat tambah 2X2 tambah X2 kuadrat dibagi dengan 4 ya. 2 kali 2 4 tambah 2X1 tambah 2X2 tambah X1 X2 ya kan. Nah, baru kemudian ini kita lanjut sama dengan ya. Jadinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah 2 kali X1 tambah X2 tambah ini tambah enggak ada, sini enggak usah, per ya, ini jadi 4 tambah 2 X1 X tambah X2 tambah X1 X2. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 tambah 2 kali X1 tambah X2 per, nah ini 4 tambah 2 kali X1 tambah X2 tambah X1 kali X2. Nah, hasilnya boleh kita lihat di sini, ini ya. Berarti sama dengan ya, X1 tambah X2 dari sini harus kita tentukan, karena untuk X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0 akar-akar X1 X2, ini X1 tambah X2 itu min 3. X1 kali X2 ya min 10 gitu. Jadi di sini min 3 kuadrat berarti 9 dikurang 2 kali min 10 jadi positif 20 ya. Nah, kemudian 2 kali min 3 min 6 ya. Oke. Kemudian di sini 4 ditambah 2 kali min 3 ya. 2 kali min 3 berarti min 6. Kemudian X1 kali X2 min 10. Nah, jadi ini 23 per berapa nih? 23 per min 12 atau min 23 per 12. Nah, itu. Nah, kemudian untuk alfa dan beta ya. Untuk alfa dan beta. Nah, ini kan tadi alfa tambah beta. Alfa kali beta berarti kita kalikan. X1 per 2 tambah X2 kali X2 per 2 tambah X1, maka ini X1 X2 per 2 tambah X2 kali 2 tambah X1. Jadi karena ini sama dengan yang bawah, X1 kali X2 itu min 10, yang bawahnya tadi kan ini min 12 ya. Jadi dia 10 per 12. Oke. Nah, jadi diperoleh PKB-nya berarti X kuadrat dikurang alfa tambah beta berarti tadi min 23 per 12 X,
Kemudian yang ini tambah 10 per 12 sama dengan 0. Jadi kalau dikali negatif dia 12x kuadrat tambah 23x tambah 10 sama dengan 0. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Walaupun di sini 20, harusnya ini 23 tambah 10. Jadi jawabannya A ya. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, next kita bahas soal nomor 60 ya. Nah, di sini coba diperhatikan limit ya. Limit akar 6x kuadrat tambah 4x kurang 3 dikurang akar 2x kali 3x tambah 1 x mendekati tak hingga. Nah, oke, kita akan coba jawab ya. Nah, jadi di sini limit x mendekati tak hingga, ini materinya kalau ax kuadrat tambah bx ditambah c dikurang akar dari ax kuadrat tambah px ditambah q. Nah, jika koefisien x kuadratnya sama, yaitu a, maka hasil limitnya adalah b yang ini kurangi dengan p dibagi dengan 2 akar a gitu ya. 2 akar a. Nah, jadi untuk hal ini berarti limit x mendekati tak hingga akar dari 6x kuadrat tambah 4x kurang 3 dikurang akar dari, ini jadinya kita kalikan 2x tadi kan, 2x dikali 3x tambah 1, benar ya? Jadi limit x mendekati tak hingga akar dari 6x kuadrat tambah 4x kurang 3 dikurang 6x kuadrat tambah 2x. Nah, jadi ini sudah sama kan? Nah, sehingga hasil limit adalah langsung aja 4 ini, 4 kurangi dengan 2 ini, kemudian dibagi 2 akar 6. Nah, hasilnya adalah 2 per 2 akar 6. Ini kita coret 1 ya, berarti 1 per akar 6. Atau boleh kita buat menjadi 1 per 6 akar 6 kali sekawan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Oke, masuk di soal nomor 61 ya. Nah, limit 4 kurang x kuadrat, x mendekati 2 per 2 akar x kuadrat tambah 3 kurang 2 akar 7 ini. Jadi kalau ini kita susun jadinya seperti ini ya. Nah, limit x mendekati 2, 4 dikurang x kuadrat per, ini soalnya harusnya gini, 2x kuadrat ditambah 3 kurang 2 akar 7 ya, itu di soalnya. Jadi nggak panjang seperti yang di soal ini, mungkin salah ketik ya. Nah, jadi pertama kalau kita uji dia, adik-adik, kita masukkan dulu x-nya 2. Jadi 4 kurang 2 kuadrat kan 4 per 2, 2 kuadrat 4 tambah 3 berarti akar 7 kurang 2 akar 7 berarti 0 per 0. Jadi tak tentu, harus gitu ya. Nah, karena dia tak tentu, maka kita harus menyelesaikannya sehingga diperoleh nilai limit dengan cara adik-adik dengan mengalihkan sekawan. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, untuk limit ini x mendekati 2, 4 dikurang x kuadrat tadi per 2 akar x kuadrat tambah 3 kurang 2 akar 7, maka kita kalikan dengan 2 akar x kuadrat tambah 3 ditambah 2 akar 7 per, jadi sekawannya kurang jadi plus ya, 2 akar x kuadrat ya kan, kemudian ditambah 3 dikurang 2 akar 7, bisa ya. Nah, jadi dari sini bisa kita olah menjadi limit x mendekati 2, ini kan jadinya boleh kita buat menjadi 4 kurang x kuadrat ya. Yang ini 2 akar x kuadrat tambah 3 tambah 2 akar 7 per, yang ini jadi 4
kali X kuadrat tambah 3 kurang 4 kali 7 berarti 28. Bisa ya? Sama dengan limit X mendekati 2, 4 kurang X kuadrat kali 2 akar X kuadrat tambah 3 tambah 2 akar 7. Dibagi dengan, ini jadi 4X kuadrat ya. 4 kali 3, 12. 12 dikurang 28. 12 dikurang 28. Berarti 16 ya. Nah, yang ini jadinya limit X mendekati 2. 4 ya, 4 kurang X kuadrat dikali 2 akar X kuadrat tambah 3 tambah 2 akar 7 per, nah ini kan boleh kita keluarkan 4-nya atau min 4 keluarkan, ini jadi 4 dikurang X kuadrat. Nah gitu, jadi ini sama. Nah, langsung coret aja nih gitu. Jadi tinggal hasilnya adalah limit X mendekati 2 akar X kuadrat tambah 3 tambah 2 akar 7 nih per negatif 4. Atau langsung aja masukkan X-nya 2 tadi. Jadi 2 akar 7 tambah 2 akar 7 per min 4. Nah ini jadi 4 akar 7 per min 4. Berarti jawabannya min akar 7. Jadi jawabannya adalah bola. Seperti itu. Nah, demikian untuk soal ini, pembahasan soal-soal SPMPD dan SMM-USU. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terus tonton dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bimbel Star Ed. Semoga sukses buat kalian semua yang mengikuti ujiannya. Terima kasih.